Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati, apa sih yang menjadi hal yang paling sering terjadi ketika ada gangguan di area mulut dan gigi? Itu adalah gigi berlubang. Ini biasanya dialami nggak kenal usia ya. Dari kecil anak-anak sudah bisa loh mengalami gigi berlubang. Ini dikarenakan ada tumpukan plak yang tidak dibersihkan secara maksimal dan akhirnya mengikis permukaan dan membuat lubang di sana. Apakah hanya mengganggu penampilan atau justru ada penyakit yang sangat menakutkan di balik itu? Ini akan menjadi topik kita pada hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu nih mitos atau fakta seputar gigi. Oke, yang pertama adalah mitos atau fakta ya, kalau gigi itu makin digosok berarti makin bersih dan makin kinclong. Jadi kadang-kadang kita kalau lagi menyikat gigi itu benar-benar sampai terus begitu ya. Kadang-kadang dengan tekanan yang luar biasa, saya mau gigi saya putih, saya mau gigi saya makin cantik gitu ya. Makin kalau tersenyum tuh bisa memancarkan sinar-sinar aura yang mengesankan untuk orang. Tapi apakah cara ini benar? Apakah ini bisa melindungi gigi, bisa membuat gigi lebih sehat atau justru membuatnya terkikis? Ini akan kita bahas bersama pakarnya. Oke, yang selanjutnya adalah mitos atau fakta ya, bahwa kalau flossing itu nggak perlu lah. Kadang-kadang mungkin di Indonesia sendiri flossing ini belum begitu familiar ya. Masih banyak yang setelah makan mungkin membersihkan giginya, di sela-sela giginya mungkin ada makanan yang tertinggal dengan tusuk gigi. Tapi ternyata ada cara lain nih dengan flossing atau dengan benang gigi yang bisa lebih masuk ke dalam sela-sela gigi karena memang dia ukurannya lebih tipis dan ini memang lebih mudah juga ya mengangkat sisa kotoran di sela-sela gigi. Tapi apakah ini mitos atau fakta bahwa tidak perlu memflossing gigi setiap hari dan apakah ada impactnya juga kalau kita salah caranya melakukan flossing ini? Nah, ini akan kita bahas juga bersama pakarnya. Oke, yang selanjutnya adalah tidak boleh ke dokter gigi ketika hamil. Kayaknya waktu kita hamil tuh benar-benar banyak sekali pantangan ya, sampai enggan gitu untuk memeriksakan diri. Kalau kita sakit juga kita nggak mau minum obat pastinya ya. Walaupun memang sebenarnya kita dengan berkonsultasi pada dokter akan diberikan obat sesuai dosis ibu hamil. Tapi apakah benar kalau sedang hamil, jangan sampai ke dokter gigi? Apa sih masalahnya? Ini mitos atau fakta? Nanti kita juga akan bahas bersama pakarnya ya. Oke, yang selanjutnya, gula itu adalah musuh terbesar gigi. Nah, banyak yang beranggapan memang ini kadang-kadang kalau giginya berlubang, gula nih masalahnya, banyak makan permen sih, banyak makan hal-hal yang manis-manis sih. Bisa jadi memang kemungkinan terbesarnya itu, apalagi untuk anak-anak kecil ya, sering sekali tidur sambil menyusu dan susu yang diminum adalah susu formula yang notabene tidak juga terlepas dari glukosa ataupun sukrosa yang memang menjadi gula tambahan pada susu. Nah, apakah memang hanya gula menjadi yang satu-satunya menjadi musuh terbesar pada gigi? Ini akan kita tanyakan juga nanti bersama dokter kita ya. Oke, selanjutnya. Kesehatan gigi tidak berpengaruh ke seluruh tubuh. Ya udahlah, kalau gigi saya bolong tinggal cabut ganti gigi baru gitu ya. Atau tambal aja nggak apa-apa kok. Apakah ini benar-benar bisa menyelesaikan semua masalah? Atau justru gigi berlubang ini punya impact yang luar biasa pada anggota tubuh yang lain, menyebabkan ada penyakit lain di tubuh kita? Nah, ini juga yang akan kita bahas bersama pakarnya. Oke, pemirsa, itu dia mitos atau fakta yang nanti sebentar lagi akan kita konfirmasi bersama pakarnya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya kita sudah bahas nih beberapa mitos atau fakta seputar gigi yang akan kita konfirmasi bersama pakarnya. Sudah tersambung via Zoom, Dokter Gigi Hairunisa SPBM spesialis bedah mulut dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Langsung kita sapa. Halo dokter, apa kabar? Halo Kak Dika. Ini aku panggilnya Dokter Nisa, boleh? Panggilanku Dokter Irun. Oh, Dokter Irun. Oke, Dok. Hari ini kita bahas tentang kesehatan gigi dan mulut pastinya ya. Tapi sebelum kita bahas nih topik kita di gigi berlubang, ada beberapa mitos atau fakta yang kita harus luruskan tentang kesehatan gigi. Oke, yang pertama nih Dok ya.
benar nggak sih dok bahwa kalau makin digosok gigi itu makin kinclong dan makin bersih? Wah, itu pasti mitos. Mitos ya? Oke. Kenapa tuh dok? Iya, karena lapisan gigi kita itu waktu disikat itu pertama kali mengenai ada lapisan yang paling luar yang kita sebut dengan email gigi. Nah, email gigi inilah yang akan memberikan pewarnaan pada gigi. Gigi menjadi lebih cemerlang, lebih bersinar, dan mempunyai gradasi-gradasi warna di situ untuk email gigi. Jadi kalau kita menyikatnya terus-menerus apalagi dengan suatu tekanan dan sikat giginya dengan suaranya seperti kita nyikat WC, serem banget ya dok ya? itu ya otomatis akan membuat jadi lapisan dari email itu akan menipis karena prosesnya seperti proses abrasi atau atrisi pada gigi itu akan terjadi seperti itu. Baik. Jadi sebaiknya memang sikat gigi itu secukupnya saja dengan cara yang tepat dan waktu yang tepat, kemudian lembut selama kurang lebih 2 menit saja. Dan semua gigi permukaannya harus kena gitu. Itu dia ya dok ya, jadi bukan kekencangannya tapi memang harus menyeluruh dan waktunya juga tadi ya standarnya 2 menit gitu. Karena ternyata menurut data nih risetnya orang Indonesia rata-rata sikat gigi cuma 40 detik nih, salah ya dok ya? Harus 2 menit. Terlalu terburu-buru. Iya, harus 2 menit dan menyeluruh. Time frame-nya yang kurang tepat. Time frame-nya yang kurang tepat. Nah, jadi sebenarnya sikat gigi itu cukup setelah makan. Kata kuncinya. Setelah makan harus sikat gigi, itu yang paling penting. Timingnya jangan sampai salah gitu ya. Oke, selanjutnya nih mitos atau fakta kalau ternyata flossing itu nggak perlu. Benar nggak sih dok? Selama ini kita yang lebih familiar di Indonesia adalah membersihkan gigi dengan tusuk gigi lah ya. Nah memang kadang-kadang sulit juga tuh untuk menjangkau sela-sela gigi yang sempit gitu kan. Apalagi tusuk gigi itu hanya ujungnya saja yang kecil. Nah flossing ini sebenarnya perlu atau enggak dok? Itu kembali lagi itu mitos. Jadi flossing ini sangat penting. Flossing ini sangat penting karena kalau kita pakai tusuk gigi gitu masuk di antara sela gigi, yang terkena adalah seharusnya itu di antara 2 gigi. Bentuk dari tulang gigi itu seperti gunung. Yes. Jadi seperti gunung, ada bagian yang melengkung di atas. Nah, dengan tusuk gigi secara tidak sengaja kalau kita terus-menerus akan terjadi terkikisnya tulang pendukung gigi itu. Nah, sementara kalau kita menggunakan flossing itu mendekatkan pada satu gigi. Karena posisinya seperti gunung, gunung yang satu sisi sini menjaga gigi yang sebelahnya, sedangkan yang satunya gigi sebelahnya. Jadi dengan flossing, otomatis kita akan masuk dengan arah yang tepat di sekitar gigi, sehingga plak ataupun kotoran yang berada di antara gigi itu bisa terangkat dengan baik. Gitu. Jadi fungsinya kalau kita lihat di situ kan berarti ada 2 fungsi ya. Floss itu aman, tepat guna, kemudian menghindari dari kerusakan tulang pendukung di antara kedua giginya. Baik. Nah dok, mungkin masih banyak yang awam nih tentang flossing ini kan sebenarnya seperti benang gitu ya. Nah, cuma kadang-kadang ada cara-cara yang mungkin kurang tepat, akhirnya terlalu kencang, wah melukai gusi. Makanya mungkin dokter bisa kasih tips juga nih, bagaimana cara flossing yang baik agar untuk tidak akhirnya justru melukai gusi. Iya, jadi flossing itu macam-macam harga yang dijual di toko ya. Ada yang langsung berbentuk seperti ada pemegangnya dan ada flossnya di tengah. Nah, intinya atau dari benang yang kita potong gunting sesuai dengan panjang dari yang kita hendaki. Nah, biasanya tuh sekitar 3 cm aja cukup kita potong. Kemudian kita belitkan di antara 2 tangan. Kemudian kita sentuh ke arah gigi. Sentuh ke arah gigi yang akan di-floss. Jadi gerakan ke bawah secara intermittent, secara serentak gitu antara 2 giginya, 2 tangannya, kemudian tarik ke atas sehingga makanannya terangkat. Jadi gusinya aman dari terluka dari dental flossnya. Baik. Gitu. Jadi memang harus caranya tepat, jangan sampai ada luka justru di gusi ya.
Apalagi nanti kalau sampai Ya, berdarah ini akhirnya jadi sariawan juga ya dok ya. Oke, betul betul betul. itu dia. Selanjutnya nih dok ya, mitos atau fakta? Katanya nih, kalau sedang hamil tidak boleh ke dokter gigi. Mitos atau fakta nih dok? Mitos Mitos lagi, banget ya. sebentar. Kenapa dok? Nah ini dia yang perlu sebenarnya mungkin masyarakat kita kurang tahu dan masih awam sekali tentang pengetahuan ini ya. Jadi sangat disarankan sekali juga para dokter yang memeriksa ataupun bidan yang memeriksa wanita hamil untuk menyarankan mereka konsul ke dokter gigi. Karena di dalam proses kehamilan itu terjadi 3 hal. Pola makan mereka buruk pasti di trimester 1 dan 2 ya kan. Ada yang vomitnya luar biasa, ada yang makannya enak-enak aja gitu ya. Terus kedua, hormonal yang sangat berpengaruh di situ. Keadaan mulut yang bagus pun, yang sehat pun, karena kondisi hormonalnya bisa membuat seperti gingivitis. Gusinya itu jadi bengkak-bengkak. Betul. Nah, jadi kalau bengkak-bengkak karena faktor hormonal, ada namanya epulis gravidarum gitu ya, karena dia kadang-kadang tidak jarang juga muncul kayak bisul gitu di antara gigi, padahal itu adalah hasil kerja dari hormon. Nah, inilah yang nanti sangat perlu berdekatan dengan dokter gigi gitu ya. Kemudian ada hal lain, kalau bisa berkunjung ke dokter gigi, kita bisa menyarankan selain kalsium yang diberikan, juga kita bisa berikan fluoridasi tablet gitu. Sehingga karena di usia kehamilan 8 sampai 12 minggu itu pembentukan gigi sudah mulai terjadi. Disitulah kekuatan dari gigi tetap yang nanti akan menjaga kita sampai tua itu ditentukan pada saat kehamilan. Jadi alangkah nah ini nggak pernah sampai kan, nggak pernah sampai gitu. Nah beberapa dokter dokter obgyn yang memeriksa ataupun bidan biasanya hanya memberikan kalsium, sementara di usia pertumbuhan tumbuh kembang gigi di usia 16 minggu sampai 20 minggu kadang-kadang kita perlu berikan fluoridasi di situ, tablet fluor, agar giginya kuat dan tidak mudah terbentuk lubang nanti pada saat gigi itu sudah bertumbuh di dalam rahang. Baik. Begitu, Kak. Ini jadi jawaban juga ya, kok tiba-tiba setelah masa kehamilan melahirkan kok tiba-tiba gigi saya tuh nggak sekuat dulu gitu ya, rapuh. Karena memang ekstra effort, banyak nutrisi yang diserap dan memang digunakan ketika kehamilan dan tidak di-replace gitu ya selama kehamilan. Ini yang membuat kita akhirnya kekurangan nutrisi untuk tetap bertahan menjadi perempuan yang kuat. Oke, selanjutnya nih dok, mitos atau fakta? Kalau gula itu adalah musuh terbesar dari gigi? Lagi-lagi mitos. Mitos ya? Oke, jadi faktanya apa nih dok? Memang faktanya gini, tubuh kita tetap perlu gula, satu. Anak-anak memang suka permen, manisan gitu, suka, nggak apa-apa, kadang-kadang tubuh kita perlu di situ. Yang kurang tepat adalah frekuensi makannya, mungkin gulanya terlalu banyak. Terus kedua, gula yang diserap itu yang melapisi mulut selama proses pengunyahan itu sangat perlu dibersihkan setelah makan, minimal dengan cara berkumur aja. Nah itu yang tidak dilakukan. Jadi kumur dengan air mineral gitu, itu yang tidak dilakukan. Nah itu cukup untuk bisa melunturkan gula-gula yang terlanjur menempel di permukaan gigi. Memang gula yang menempel di permukaan gigi itu nantinya akan bertemu dengan bakteri-bakteri yang diperlukan oleh tubuh itu kan ada di dalam mulut ya. Nah bakteri itulah yang nantinya akan mengubah gula ini menjadi asam. Nah asam yang tinggi itulah yang nantinya akan mencetuskan timbulnya lubang pada gigi. Jadi kalau memang suka permen, suka makan yang manis-manis, suka minum yang manis-manis, tutup dengan berkumur dengan air mineral.
Gitu. Oke, jadi ini mitos, bukan cuma gula maksudnya yang jadi musuh gigi ya. Gula nggak apa-apa, Iya, dimakan selama dalam batas normal. Setelah itu harus diluruhkan, harus dibersihkan dengan cara berkumur. Ini harus diingatkan juga nih, mungkin teman-teman atau yang punya anak balita kan yang lagi suka sekali nih makan permen atau makan yang manis-manis, jangan lupa untuk mengingatkan mereka berkumur dan minum air putih setelah itu ya. Oke, oh ya, saya jadi apa tuh? tergelitik dengan Hmm, anak balita tadi pernyataan dari Mbak Dika. betul. Jadi pada anak-anak itu kan suka banget susu ya, susu itu kan Yes. manis juga Mhm, kadarnya. mhm. Nah, jadi gimana tuh caranya masih bayi? Jadi perlu kita melatih bayi dari sejak dini untuk kebersihan mulutnya. Jadi Betul. setiap sehabis memberikan botol susu atau susu ASI aja, itu kan ada kadar gulanya juga loh, Hmm. walaupun cuma ASI gitu ya. Itu bersihkan dengan menggunakan kain halus dan air gitu, dibersihkan seluruh permukaan gusinya. Hmm. Nah, dengan cara demikian itu sudah terbangun niat dia, kebiasaan dia bahwa mulut itu bersih seperti itu. Jadi pada waktu dia mulai beranjak dewasa dan suka dengan permen dan makanan manis-manis, dia akan refleks, akan berkumur dengan air Oke, bisa mineral. karena biasa ya dok, jadi memang harus dibiasakan Ya, walaupun ini cuma minum ASI kok nggak apa-apa, ternyata ASI juga ada unsur gulanya dan bisa saja ini merusak juga atau membuat ada masalah di mulut balita kita atau bayi kita ya. Oke, yang terakhir nih dok, apakah benar kalau ada masalah gigi berlubang atau masalah gigi gitu ya, itu cuma masalahnya ada di sekitar mulut saja, tidak berimpact atau punya dampak yang besar pada tubuh atau anggota tubuh yang lain? Benar atau enggak? Mitos atau fakta nih dok? lagi-lagi mitos Mitos kakak. lagi, waduh. Desti, itu mitos yang harus benar-benar Yes. kita hancurkan. Jadi apa namanya apa namanya eh, justru kesehatan mulut itu adalah cerminan utuh dari sehatmu. Yes. Kalimatnya seperti itu. Karena apa ya? Pada saat kita cerminan dari kesehatan utuh. Pada saat kita berlubang gigi, kalau kita tidak langsung tangani dengan tepat gitu ya, lubang itu akan berlanjut terus sampai ke lapisan-lapisan gigi yang di bawahnya. Mulai dari email, nanti dia masuk ke dalam dentin, kemudian masuk ke pulpa yang tadinya tambel bisa langsung kalau Yes. kena di email, akhirnya harus tambel 2-3 kali kalau udah kena di dentin, dan kalau udah kena saraf bisa sampai 5 kali kunjungan. Nah, Wow. kalau tidak ditangani terus, itu pintu masuk kuman ke arah pembuluh darah yang beredar di seluruh tubuh. Hal yang paling sering justru dari penelitian terakhir itu dinyatakan bahwa serangan jantung pada orang yang mengalami serangan jantung ternyata 80% diakibatkan oleh kuman yang ada di dalam mulut, rongga mulut yang sudah terlanjur berpindah ke dalam Betul. aliran darah. Nah, itu ada penelitiannya. Betul. Jadi kemudian infeksi yang berlanjut terus-menerus, pernah juga terjadi meningitis. Meningitis itu ternyata begitu diperhatikan kadar kuman di dalam mulutnya ditemukan pada aliran darah yang ada gitu. Nah, dari sini akhirnya para pakar menarik suatu kesimpulan bahwa gigi ini kecil tapi bisa menyebabkan hal yang besar pada bagian tubuh dan bisa stuck, bisa berhenti di jaringan-jaringan organ penting lainnya seperti di hati, di ginjal, dan organ-organ penting kita lainnya di dalam tubuh. Jadi benar-benar cerminan itu ada di dalam mulut kita. Dan beberapa kelainan sistemik seperti diabetes mellitus gitu ya, itu bisa kita deteksi dari mulut kita. Jadi pada saat kita komunikasi itu akan tercium seperti bau aseton di dalam waktu kita berkomunikasi. Dan apabila ada kelainan ginjal, itu akan tercium seperti bau amoniak yang keluar dari mulut kita. Jadi indikator-indikator itu bisa tergambarkan dengan jelas, tercium dengan pasti gitu, bahwa ada sesuatu di dalam tubuhmu yang tercermin di dalam mulut kamu gitu.
Wah, luar Itu biasa ya dia. Dok ya, impact-nya panjang. Bahkan saya pernah membaca juga bahwa protein yang menjadi masalah besar dalam kondisi peradangan di tenggorokan dan juga mulut itu sama dengan yang ada di dalam klep jantung dan ini bisa mengganggu kondisi di sana. Ini luar biasa. Jadi sebenarnya kesehatan Betul. mulut dan gigi ini impact-nya panjang bahkan sampai bisa tadi berujung kematian karena ada serangan jantung. Wow, luar biasa ya Dok ya. Nanti kita bahas lebih jauh lagi tentang topik kita hari ini, si gigi berlubang. Ini pasti akan juga banyak fakta mencengangkan karena mungkin banyak yang salah kaprah juga tentang penyakit ini. Kita akan balik lagi setelah jeda ya Dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati dan kita kali ini akan membahas tentang gigi berlubang. Bagaimana cara mengatasinya, dampaknya sejauh mana. Nah, bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pengalaman atau sekarang nih giginya lagi berlubang tapi masih galau nih, mau pengobatannya maju mundur, mau didiamkan atau gimana gitu ya, bisa loh dikonfirmasi langsung sama dokter kita dengan menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Oke, kita lanjut bersama dokter kita. Dok, masih bersama kami di Bincang Sehati, Dok. Iya. Oke. Salam buat teman-teman semua. Yes, ini salamnya dari dokter pagi ini pasti membuat teman-teman semangat ya. Oke, Dok, kalau kita bicara tentang gigi berlubang, ini kan kadang-kadang kita bingung ya, gigi tuh berlubang sebenarnya di mana sih posisinya? Kadang-kadang ternyata lubangnya bisa berbeda nih antara satu orang dengan orang yang lain karena bisa jadi ada yang lubangnya lebih dalam dari itu. Kalau bicara tentang gigi sendiri dengan lubang yang bisa jadi kondisinya parahnya berbeda, ini berarti gigi itu nggak cuma mempunyai satu bagian ya Dok ya. Gigi itu terbentuk dari berbagai lapisan yang punya fungsi masing-masing. Boleh dijelaskan nggak sih Dok agar kita nggak mungkin menambah wawasan kita juga. Gigi itu sebenarnya punya berapa lapisan dan fungsinya apa aja? Iya, terima kasih. Jadi gigi itu yang kelihatan di atas itu namanya mahkota gigi. Sebenarnya gigi itu ada dua bagian besar. Jadi di atas mahkota ada akar lagi di bawahnya gitu ya. Jadi waktu kita melakukan pemeriksaan atau berkaca, kita hanya bisa melihat yang gigi yang bagian mahkota aja. Sedangkan akar gigi baru bisa kita kenali dengan ronsen foto. Jadi penting untuk kita melakukan ronsen foto. Kalaupun berkunjung ke rumah sakit, mintalah foto untuk panoramik agar kita bisa melihat secara utuh kesehatan baik di atas rongga mulut maupun di bawah dari tulangnya itu. Gitu. Itu lapisan besar. Kemudian lapisan mahkota itu terdiri atas 3 lapisan besar. Di atas paling luar itu ada yang disebut dengan email gigi. Email gigi itu kandungannya kalsium fosfat. Dia bagian lapisan yang paling keras dari gigi. Sebenarnya dari suatu penelitian, hentakan pada email gigi itu yang diberikan sebesar 275 ton, dia tidak akan pecah. Wow. Gitu sebenarnya ya. Nah, sebenarnya gitu. Nah, proses terjadinya lubang itu terjadi karena proses yang terus-menerus. Makanan itu nempel di sisi dari gigi itu yang kurang pembersihannya dengan baik atau terjadi penumpukan makanan di situ. Nah, ini prosesnya adalah melindungi gigi dari jaringan dari proses kita makan, makanan yang kita makan. Seperti itu email. Kemudian dentin ada di lapisan kedua, dia mengandung tabung-tabung kecil kayak mikroskopis di dalamnya. Jadi kalau email rusak, suhu panas atau dingin dari makanan akan masuk ke dalam celah-celah yang ada di dentin. Sehingga disitulah gitu ya, Dok, mulai terasa ngilu saat makan atau minuman yang hangat atau yang dingin. Nah, dari situ kita sebagai dokter gigi akan tahu, oh ini lubangnya udah kena ke dentin, seperti itu. Kenapa rangsang-rangsang ini terasa? Karena persarafan, ujung dari persarafan itu terletak di dentin itu. Makanya dentin mulai berubah warnanya warna kuning. Nah, kalau kita gosok gigi terlalu keras, lapisan emailnya tipis, sehingga yang terbayang ada lapisan dentin, sehingga giginya akan terpantul menjadi warna kuning, gitu.
Nah, lapisan ketiga di dalamnya itu yang disebut dengan pulpa. Nah, pulpa ini struktur gigi yang paling lunak. Dia berwarna kemerahan karena di dalamnya ada pembuluh darah, ada saraf, ada vena. Jadi dialah yang memberi makanan pada gigi. Nah, kalau lubangnya sudah kena ke pulpa gigi, yang terjadi adalah pewarnaan pada gigi. Jadi giginya bisa berubah mendadak menjadi abu-abu tua, kemudian kehitaman. Kalau kehitaman itu sudah menjadi suatu bagian dari gigi itu sudah mengalami suatu kematian pada gigi, seperti itu. Nah, disinilah perawatan giginya jadi berbeda, Kak Dika. Jadi kalau dia sudah kena ke bagian pulpa, itu saraf dari pulpa giginya itulah yang harus kita angkat, kemudian kita gantikan dengan bahan penambalan sehingga warna dari gigi itu akan kembali menjadi putih lagi, seperti itu. Oke, jadi lubang di gigi nggak sesederhana itu teman-teman ya. Jadi panjang loh ceritanya. Nah ini benar-benar ternyata baru kita tahu gitu ya. Kita taunya selama ini cuma satu penyakit, sakit gigi, udah gitu ya. Nggak tahu sebenarnya sakit giginya itu tuh masalahnya ada di mana. Nah kalau kita bicara tentang si lubang ini, apa sih dok penyebabnya? Kenapa kalau tadi gigi sendiri sampai beberapa ton saja sebenarnya nggak perlu sampai rusak, nggak bisa rusak. Yang bisa merusak gigi ternyata malah si hal-hal lembut yang kita masukkan ke dalam gigi, ya nggak sih dok? Nah sebenarnya apa yang membuat proses ini bisa terjadi? Jadi intinya pembersihan di dalam proses kesehatan gigi mulut gitu ya. Nah, proses awal terjadinya suatu lubang itu karena proses dari diri kitanya juga yang tidak konsisten dalam pembersihan. Jadi, waktu kita melakukan sikat gigi itu dalam waktu 3-4 jam kemudian sudah mulai terbentuk lapisan di permukaan gigi kita. Itu yang disebut dengan plak. Itu yang disebut dengan plak. Lapisannya halus, bening. Itu sebenarnya sari-sari dari makanan yang kita makan. Kalaupun kita tidak makan, kuman-kuman bakteri di dalam mulut itu kan menghasilkan produksi juga. Nah, produksi itulah yang menempel karena kerja dari air liur. Nah, apa yang terjadi? Kalau kita makan, kemudian makanan itu terselip di antara celah-celah gigi. Betul. Gigi yang rata aja bisa terjadi di celah gigi, apalagi gigi itu berjejal gitu ya. Jadi terlalu banyak port di entry dari dari makanan yang tidak bisa keluar dengan baik atau tersirkulasi dengan baik. Nah, makanan ini nempel. Begitu nempel, dia akan bersatu dengan ludah. Ludah itu kan ada enzimnya. Di dalam ludah juga ada bakterinya. Produksi dari bakteri dan enzim tadi yang akan mengakibatkan pembusukan dari makanan itu. Sehingga muncul kadar asam di situ. Sehingga proses lubang itu akan terjadi kalau asamnya yang terbentuk itu sekitar 5-5,5 pH-nya di situ. Nah, disitulah baru terbentuk lubang gigi. Terjadi lemahnya dari permukaan email gigi di situ. Terjadi proses demineralisasi dari permukaan email gigi. Disitulah. Jadi email gigi ini proses lubang gigi ini tidak akan terjadi kalau tidak terjadi secara berkesinambungan antara 4 faktor itu. Ada kumannya, ada makanan yang terjebak, kemudian ada substansi yang mendukung untuk terjadinya itu, dan yang keempat adalah faktor dari kebiasaan dari hostnya yang tidak tanda kutip rajin membersihkan gigi. Baik. Gitu. Jadi memang tidak dengan mudah si gigi ini bisa berlubang, tapi kalau sudah dibiarkan, ini udah tinggal merembet saja ke gigi-gigi yang lain karena sudah jadi satu kebiasaan ya dok ya. Baik, dok nanti kita akan lanjut lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat ini.
Ya, pemirsa Bincang Sehati kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Masih membahas tentang lubang pada gigi. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan nih terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Langsung bisa berkonsultasi dengan dokter kita hari ini. Dok, masih bersama kami ya di Bincang Sehati. Iya, siap. Siap, Dok. Kalau kita bicara tentang lubang pada gigi, ini kan bukan hanya mungkin yang pertama pasti orang melihat visualnya ya. Ya udah jadi jelek nih penampilannya, apalagi kalau lubangnya tuh di bagian-bagian gigi yang ada di depan begitu ya. Kadang-kadang walaupun seringnya lubang tuh duluan ada di belakang ya, Dok ya. Karena itu celah-celah yang sulit dijangkau saat membersihkan gigi. Nah, selain dari masalah penampilan begitu ya, ini kan ada rasa sakit juga ketika makanan masuk ke dalam gigi. Nah, setelah sakitnya hilang dengan minum anti nyeri, setelah itu beres, nggak pernah ada lagi mau ke dokter gigi setelah sakit gitu ya. Sebenarnya masalahnya apakah cuma ketika sakit itu datang, atau sebenarnya selama gigi itu masih berlubang, masalah sudah menghantui hari demi hari. Gimana nih, Dok? Ya, jadi lapisan gigi yang tadi pertanyaan pertama itu tadi, ya urutannya yang email itu memang keras, dentin itu agak lunak, terus yang pulpa lebih lunak lagi. Jadi bayangkan kalau kita tidak segera memberikan penanganan gitu ya, proses dari lubang gigi akan terus berlanjut sampai ke lapisan di bawahnya gitu. Nah, benar-benar obat-obat analgetika itu sifatnya hanya menghilangkan gejala, tetapi proses dari lubang itu akan terus berjalan. Dan bahkan kalau nanti udah kena di pucuk dari pulpa, lapisan yang terdalam dari gigi, itu dengan obat analgetika tinggi pun, bahkan sampai diinfus istilahnya pakai yang obat analgetik kuat, itu tidak akan membantu. Wow. Nah, jadi ada obat yang memang harus diselipkan di sana untuk menenangkan radang pada pulpanya, baru nanti pulpanya kita cabut perlahan pada saat kondisi peradangannya sudah mereda, seperti itu. Jadi jangan main-main deh dengan gigi. Jadi kalau baru sakit-sakit awal itu malah enak loh, nanti dikerjainnya nggak menimbulkan rasa sakit. Waduh, apalagi kalau baru di emal. Karena ada dua hal ya, Dok ya, yang nggak bisa ditahan, bahkan bisa mengalihkan dunia seseorang. Patah hati sama sakit gigi ini nggak bisa ditahan sama sekali. Kalau udah sakit kayaknya aduh deh, semuanya udah mau hancur kayak dunia. Nah, Dok, ambiar pokoknya. Nah, Dok, kalau kita bicara lagi nih bahwa tentang si sakit gigi tadi lagi ya, lubang pada gigi. Pada dasarnya setelah berlubang memang akan ada penanganan di tambal. Nah, apakah penambalan ini menyelesaikan masalah atau sebenarnya nggak juga? Bisa jadi ada masalah baru setelah itu. Ya, betul. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang lubang gigi ya, lubang gigi itu kelihatannya kan kecil di atas. Betul. Nah, sebenarnya dia langsung melebar di bawah, jadi mempunyai dasar yang cukup luas gitu. Nah, waktu kita melakukan pembersihan lubang gitu, penambalan itu aman dari segi lapisan-lapisan tertambal dengan baik. Namun kan gigi dipakai makan terus. Betul. Proses makan, proses kita sikat gigi, terjadilah proses atrisi, aus lagi gitu ya. Sehingga tidak jarang di sela-sela sisi antara tambalan dan gigi menimbulkan pintu masuk lagi buat kuman. Sehingga itulah yang disebut dengan secondary infeksi di dalam lubang gigi. Lubang gigi masih tetap bisa terbentuk gitu. Lalu apa dong, Dok, yang harus dilakukan? Bisa. Apakah tambalannya harus dilepas baru dipasang baru, atau memang bisa dilapis saja gitu? Ada beberapa teknik di dalam kedokteran gigi. Ada yang kita sebut dengan sandwich filling juga. Jadi tambalan yang udah ada kita lakukan sandwich, kita tambalkan dengan tambalan yang baru. Sangat tergantung dari kondisi lubangnya. Kalau ternyata besar yang tadinya cuma hanya tambalan biasa, tidak jarang juga tiba-tiba begitu pembersihan harus dilakukan perawatan saluran akar. Jadi sangat tergantung dari lubang yang terbentuk, dan itu bisa tertangkap dengan baik dengan ronsen foto. Lapisan-lapisan yang secondary secondary karies seperti itu. Nah, itu bisa tertangkap dengan ronsen foto.
kadang-kadang malah pasiennya nggak ngerasa sakit, tapi begitu dilakukan ronsen foto yang kita melakukan setiap 6 bulan gitu ya, 6 bulan kontrol, sering tertangkap tuh, ini udah ada secondary karies loh. Sebelum sakit, biasanya kita udah langsung bongkar. Baik. Tambalannya. Ini menarik juga nih, ketika ada masalah tapi tidak sakit. Kadang banyak orang yang memang sudah sampai ke sarafnya, dan sarafnya ini mungkin sudah akhirnya mati gitu dan tidak ada rasa sakit lagi. Nah dok, kondisi seperti ini apakah masih bisa diperbaiki? Atau sebenarnya ya sudah mati, diamkan saja? Atau justru kalau didiamkan akan ada masalah baru? Nah, kalau sudah sakit, terus kadang kan sakit enggak gigi gitu ya. Lama-lama giginya itu akhirnya mengalami suatu bakteri masuk, ya, akhirnya terjadi proses kematian pada pulpa. Tapi dia mati, tapi kan kumannya masih ada di situ. Jadi prosesnya dia akan berjalan. Kalau di atasnya sudah tertutup tambalan, dia nggak akan bisa muncul di atas kan. Dia akan turun ke bawah, akhirnya di bawah masuk ke dalam akar gigi sampai ke ujung akar gigi. Nah, tubuh kita itu sangat baik adaptasinya. Begitu masuk ke bawah gigi, dia akan melindungi infeksi yang ada, agar infeksi itu maksudnya biar tidak tersebar. Nah, itu yang disebut dengan munculnya granuloma, yang mana kalau kita ronsen foto seperti ada gambaran kehitaman di akar gigi, itu sebenarnya tulangnya udah rusak karena proses lanjut dari infeksi yang tidak ditangani dengan baik gitu. Nah, ini kalau tidak dilanjutkan, infeksi dari di bawah akar gigi itu, jaringan lunaknya akan bertambah besar. Itu proses adaptasi tubuh lagi, yang tadinya berbentuk granuloma itu masih bisa diatasi dengan baik gitu. Akhirnya terbentuk seperti kista pada rahang. Rahangnya rusak, tulang rahangnya rusak, giginya rusak. Akhirnya kalau sudah terbentuk kista, kita tidak bisa lagi mempertahankan gigi itu, terpaksa giginya harus dicabut, kistanya kita angkat, dan bahkan tidak jarang harus kita tambah bahan penambah tulang karena sudah terlanjur tulangnya rusak lebih besar gitu. Nah, bila tidak ditangani lagi, sekali ya dok ya, betul. Impactnya ya. Bila tidak ditangani lagi, kista ini akan berubah sifatnya menjadi dimasuki oleh unsur pertumbuhan lain. Nah, itulah yang nantinya akan kita sebut sebagai ameloblastoma atau tumor jinak pada rahang. Dia jinak, lambat pertumbuhannya, tapi merusak tulang rahang. Nah, merusak tulang rahang. Nah, itu kalau ketemu dengan saya bedah mulut, tidak jarang kita harus memotong bagian dari rahang. Bukan lagi gigi, tapi rahang yang kita potong. Aduh, sakit sekali pasti rasanya ya dok ya. Ini kebayang, dokter bilang aja saya udah kebayang. Jadi better sebelum itu terjadi dirawat giginya ya. Oke dok, sebelum kita lanjut lagi, ini ada pertanyaan dari pemirsa lewat DM Instagram dari @wandi. Dok, sekitar 7 tahun lalu saya cabut gigi berlubang di rahang kanan. Sampai sekarang masih ompong. Harus dipasang gigi palsu atau dibiarkan saja? Baiknya gimana dok? Silahkan. Nah, gigi kita itu sejatinya diciptakan berpasangan, atas dan bawah beradu dengan baik gitu ya. Jadi kalau gigi bawah yang dicabut, gigi atas akan mengalami penurunan ke bawah. Jadi dia akan mengalami gaya gravitasi gitu. Begitu pula kalau gigi atas yang dicabut, yang bawah pun akan menjadi naik karena dia tidak mempunyai teman lagi dengan pasangannya gitu. Jadi istilah giginya akan modot, jadi naik atau turun sesuai dengan rahangnya. Nah, kalau sudah terjadi pergerakan dari gigi-gigi itu, akhirnya gigi di sebelahnya pun akan doyong karena tadinya kan dia berikatan sama-sama gini ya. Karena di sininya jadi modot, kalau dia dari gigi bawah, dia akan miring sedikit yang bawah. Betul. Gitu. Nah, akibatnya potensi untuk munculnya lubang gigi akan menjadi bertambah. Jadi saran saya segera gantikan gigi yang masih ompong dan usahakan antara giginya itu terjadi suatu celah yang tipis. Kalau udah kebesaran, nggak ada salahnya segera berhubungan dengan dokter ortodontisnya untuk dilakukan pergerakan gigi. Pergerakan gigi memperbaiki lengkungan dari gigi. Tugasnya adalah mengembalikan lengkung gigi
dan bonusnya kecantikan, giginya jadi rata. Nah, jadi memang mungkin Seperti itu. segera diberikan ininya ya, gigi penggantinya. Karena gigi memang sudah diciptakan berpasangan. Kalau nggak ada pasangan, hampa pasti ya temannya ya. Berpasangan. Oke, selanjutnya nanti kita akan bahas lagi dok, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa Bincang Sehati, kembali lagi bersama kami, masih bersama dokter kita juga nih, membahas tentang lubang pada gigi. Dan bagi pemirsa yang punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Oke, kita lanjut lagi bersama dokter kita. Dok, kalau tadi ada pertanyaan bahwa gimana bahwa gigi yang sudah berlubang bahkan sudah copot gitu ya harus diganti karena memang ini sudah gigi tetap untuk orang dewasa. Kalau terjadi pada anak-anak, masih banyak orang tua yang beranggapan nggak apa-apa lah, ini masih gigi susu, berlubang juga nggak apa-apa, ompong juga nggak apa-apa, nanti kan terganti juga nih. Nah, anggapan ini gimana nih dok, benar atau enggak? Ya, ini yang suka orang tua tuh beranggapan, wah ini mumpung masih gigi susu, rapopo, nggak apa-apa gitu ya. Nah sebenarnya pada yang terutama yang rampan karies itu lubang yang timbul karena minum susu yang tidak dibersihkan. Jadi secara rata giginya rusak gitu ya. Memang dilematis sekali kalau kita dokter giginya melakukan pencabutan. Pencabutannya harus serial. Betul. Harus serial karena gigi susu ini menjadi patokan buat tumbuhnya gigi tetap. Kalau udah kita cabut semua, nanti gigi tetapnya akan jadi berjejal tumbuhnya karena tidak ada lagi jalan untuk dia keluar dari si gigi susu. Nah, di rumah sakit kita itu sudah tersedia dokter gigi anak, di mana nanti dokter gigi anak akan melakukan perawatan. Jadi walaupun dia tinggal sisa akar, akan tetap dilakukan perawatan saluran akar pada gigi-gigi yang sudah rusak itu dengan maksud agar pada saat gigi tetap yang akan muncul itu baru menggerakkan akar gigi yang sudah yang sudah rusak tadi tapi sudah dirawat dengan perawatan saraf tadi sehingga giginya akan keluar dengan jalan yang tepat gitu. Nah, kalau sudah terlanjur lepas itu tetap harus diberikan suatu alat yang disebut dengan space maintainer. Artinya memaintain ruang untuk gigi tetap itu bertumbuh. Jadi gigi susunya tetap harus dijaga agar tidak terjadi seperti gigi tetap tadi. Dia akan doyong tertidur ke arah lubang giginya sehingga pada saat gigi tetapnya mau tumbuh akhirnya nggak bisa keluar gitu. Itu dia, jadi memang selama masih bisa dilakukan perawatan untuk anak-anak memang akan diupayakan karena ini akan berdampak juga pada gigi tetapnya nanti kualitasnya seperti apa, jangan sampai justru berjejal ya. Oke, dok, kalau kita bicara impact-nya dari tadi di gigi aja gitu, ternyata gigi berlubang itu nggak cuma masalahnya ada di mulut sakitnya, bisa berdampak juga katanya pada penyakit-penyakit lain di organ lain. Boleh dijelaskan nggak dok secara singkat? Ya, jadi pada organ lain yang terdekat adalah mata ya. Jadi kalau kita tidak segerakan untuk melakukan penambalan gigi, terutama gigi yang atas, selama ini orang-orang itu salah mitosnya bahwa kalau nambel gigi atas nanti matanya bisa buta dan sebagainya. Padahal kenyataannya kalau gigi atas sudah berlubang dan tidak ditambal, infeksinya akan berlanjut ke akar kan, dari mahkota ke akar gigi. Nah, nanti dari akar gigi yang terdekat kan ke mata. Akibatnya infeksinya bisa ngakibatin matanya tiba-tiba jadi kabur, penglihatan berkurang, itu mata. Nah, kemudian yang kedua, penjalaran yang terdekat adalah ke telinga. Nah, telinganya, infeksinya akan berlanjut ke telinga. Jadi yang paling sering terjadi adalah telinga tengah. Itu sering tiba-tiba keluar nanah, keluar cairan. Dari mana dapatnya? Ya, dari gigi gitu. Jadi THT akan kena. Kemudian
sinus, ke arah sinus sinus. maksilaris gitu. Betul. Gitu. Jadi dia akhirnya kena ke area sinusnya seperti itu. Nah, lebih tinggi lagi bisa langsung kena ke lapisan dari pelindung dari otak, itu yang disebut dengan meningitis. Tiba-tiba demam tinggi, ternyata begitu dikonsulkan pada pasien-pasien dengan meningitis, itu tidak jarang kita jumpai, ya ampun giginya banyak banget yang lubang, dan setelah kita tangani di dalam ruang perawatan, akhirnya infeksi dari meningitisnya pun berkurang. Jadi itu salah satu contoh kecil di mana gigi ini bisa menimbulkan kerusakan pada organ-organ lainnya di tubuh kita. Baik, Gitu. jadi ternyata tidak sesederhana itu lubang. Ya udah, kalau sakit kasih analgesik, kalau memang udah nggak bisa diselamatkan dicabut. Nggak cuma sesederhana itu, impactnya bisa jalan kemana-mana, tadi ada di mata, telinga, dan yang paling parah juga bisa ke arah otak. Ini pastinya akan sangat-sangat berdampak buruk pada kualitas hidup seseorang. Jadi dari sekarang kita harus rawat gigi kita ya Dok ya. Oke, Dok, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa berguna untuk pemirsa di rumah. Dokter tetap jaga kesehatan agar terus bisa membantu banyak orang dan berbagi inspirasi untuk orang lain ya Dok ya. Sampai ketemu lagi di episode lain Dok. Salam. Oke. Baik pemirsa, itu dia ternyata sepele ya kayaknya kalau kita bicara tentang gigi ya. Ya udahlah, yang penting sikat gigi 2 kali sehari. Ternyata timingnya salah aja bisa menimbulkan masalah baru dan membuat lubang pada gigi. Dan lubang pada gigi ternyata ini bisa dampaknya besar pada hidup seseorang. Baiknya kita jaga gigi kita setiap hari dan jangan lupa untuk merawatnya. Kita konsultasi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali ya. Oke, sekian Bincang Sehati hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan kami setiap hari dari Senin hingga Jumat jam 10 pagi live di DAI TV. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.